Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Basari, UP 20191004. Ini akan menjelaskan rangkaian kontrol irigasi kebun jagung, tugas besar dari mata kuliah sensor. Adapun sensor yang digunakan di sini ada water sensor, water pressure, rain sensor, soil moisture, dan pH sensor. pH sensor ini digunakan untuk mendeteksi keasaman atau menjaga kondisi air di penampungan itu tetap netral. Kemudian soil moisture ini digunakan 4 buah dengan 4 buah lokasi dengan ukuran lahan itu 4 kali 4 meter. Pemasangan masing-masing sensor soil moisture diletakkan tersebar dengan jarak 2 meter antar sensor soil. Kemudian ray sensor satu saja diletakkan dekat bak penampungan. Kemudian pH sensor itu diletakkan di dalam bak. Kemudian water flow untuk mengukur kecepatan air bekerja. Ini kerjanya itu bersamaan dengan water pressure, yang mana water flow mengukur debit air dan pressure mengukur tekanan air. Saat terjadi perubahan drastis dari tekanan dan debit air, itu akan didefinisikan sebagai adanya kebocoran pada pipa pengairan. Adapun cara simulasi dari alatnya itu kita running. Sini ada 4 buah sensor soil, itu di mana-mana itu akan diletakkan di 4 buah titik dengan jarak 2 meter masing-masingnya. Dan rain sensor dan pH sensor, ada sensor tekanan atau pressure, kemudian water flow. Nah, di sini kita mulai ke water flow dan juga pressure. Di sini water flow itu digunakan untuk mengukur debit air yang akan ditampilkan ke sebuah segmen. Nah, di segmen ini bisa kita lihat jika debit airnya itu meningkat drastis karena adanya kebocoran. Kemudian ada pressure itu untuk mendeteksi tekanan air. Jika tekanan airnya itu sesuai, maka tekanan itu berada di posisi 100 PA. Itu adalah tekanan uh, Kemudian saat deteksi kebocoran, maka itu dengan batas ambang itu nilainya adalah 100 PA. Jika kecil, maka akan mengeluarkan output mengeluarkan output sebesar uh, output yang akan diberikan ke sebuah resistor 1 kilo dengan outputnya itu tegangannya sebesar 4,02 volt yang akan dimasukkan ke kaki non inverting sebuah op-amp 741. Nah, di sini op-ampnya kita rangkai sebagai detektor dengan tegangan referensinya itu sebesar 4,08. Jika tegangannya itu lebih kecil, ya maka keluar adalah tegangan yang uh, minus saturasi. Namun saat tegangan itu saat keluar adalah tegangan minus saturasi, maka transistor itu tidak akan aktif sehingga relay tidak aktif sehingga rangkaian buzzer itu akan menyala. Namun saat
tekanan airnya itu besar dari 100, maka output dikeluarkan sebesar 4,09 volt. Nah, ini lebih besar dari tegangan referensinya itu 4,08, sehingga mengeluarkan output sebesar plus 11 volt plus saturasi. Nah, akan dihubungkan ke resistor 10K sehingga tegangannya turun jadi 0,85 ke kaki bus transistor sehingga transistor aktif, dan begitu relay aktif sehingga akan memutus uh, rangkaian dari buzzer sehingga pada tidak menyala. Nah, buzzer ini menyala untuk menandakan bahwa terjadi kebocoran pada selang. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian sensor itu untuk mendeteksi adanya hujan. Yang mana jika hujan itu terdeteksi, maka pompa air akan dimatikan semuanya. Namun jika tidak ada hujan, maka pompa akan dihidupkan semuanya. Kemudian soil master itu untuk mendeteksi keadaan kelembaban tanah. Saat kelembaban cat tanah itu lembab, maka resistansinya itu kecil sehingga output yang dikeluarkan itu juga kecil dan tidak di running saat nilai resistansinya kecil. Saat resistansi kecil, itu tanah itu udah ke dalam kondisinya tuh kering. Saat kelembaban itu makin tinggi, maka tegangan outputnya juga akan semakin tinggi. Dan kelembaban itu makin tinggi, maka hambatan itu akan makin kecil. Hingga output itu akan menghasilkan semakin tinggi yang akan mengaktifkan relay melalui rotor detektor. Hingga motor untuk bagian semester pertama itu akan aktif. Itu juga untuk semester yang lain. Lainnya untuk pH sensor. pH sensor ini untuk mendeteksi pH pada air irigasi sehingga tetap dalam keadaan netral. Mana sensor itu akan mendeteksi pH sensor. Nah, pH dari air. Nah, pH ini identik dengan ion H+. Saat ion H+ di dalam cairan itu lebih besar daripada di dalam, pH-nya itu kecil, ya kecil, maka outputnya itu kecil dari phase saturasi sehingga output keluaran adalah kecil dari referensi. Nah, dan PL itu lebih kecil dari referensi, maka outputnya itu adalah min phase saturasi sehingga relay itu akan mati. Nah, saat relay mati, yang terhubung itu adalah pompa motor H+, atau memompa yang H+ ke dalamnya. Namun saat lebih banyaknya tadi itu banyak ion H+ atau keadaan asam, namun saat keadaan basah itu hanya lebih besar dari 46%. Nah, maka yang aktif itu adalah pompa untuk wahamnya atau cairan basah sehingga kadar basah itu akan ditingkatkan untuk mencapai keadaan netral. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan rangkaian. Saya